Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, buat anak-anak Mi, sebelum kita mulai belajar harus berdoa terlebih dahulu ya. Dan buat para teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, tentunya subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya masih bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Sekali lagi saya ingetin jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita mulai di pembelajaran 3 tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh atau dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, pengertian produsen pada pelajaran IPS itu tentang produksi ya. Beda tentang pengertian produsen pada pada tumbuhan. Lalu kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengolah makanan dan mengolah makanan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Barang jadi itu barang yang siap dipakai ya. Kalau yang setengah jadi itu harus diolah lagi. Oleh karena itu, para produsen membutuhkan pekerja sehingga membuka lapangan pekerjaan dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Jadi pengaruh kegiatan produksi ini adalah memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar untuk masyarakat. Nah, yang kedua ini adalah petani padi memproduksi beras. Jadi dari padi itu dijadikan beras. Nah, yang kedua jenis kegiatannya itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi yaitu barang dan jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi membantu masyarakat di semua daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi di wilayah tertentu kepada para konsumen di seluruh wilayah. Dengan meratanya hasil produksi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Berikut adalah contoh distribusi, yaitu beras yang telah dipanen, beras yang dipanen si petani padi tadi disimpan di dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup kita sudah terpenuhi, maka masyarakat pun dapat dikatakan sudah meraih kesejahteraan. Jadi konsumen itu adalah kita sebagai pembeli yang membeli beras tersebut atau membeli bahan-bahan yang lainnya. Konsumen itu adalah pembeli ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4 yaitu tentang manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama di situ ada kayu, terus yang kedua yang pertama itu penyedia batang kayu. Yang kedua itu ada perajin kayu yang mengukir-ngukir, yang membuat kesenian membuat ukiran kayu. Dan yang ketiga itu penjual mebel. Mebel itu penjual barang-barang rumah tangga.
Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau oleh kita sendiri sebagai pembeli kursi. Nah, peranan setiap kegiatan ekonomi dapat juga berbeda dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hutan. Artinya kayunya masih bulat, masih utuh. Lalu kemudian kayu tersebut diolah perajin kayu hingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dan selanjutnya kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Karena penjual mebel itu perajin kayu, tidak ada membuat kayu, mereka hanya menjualkan. Tidak jarang untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari 3 jenis kegiatan ekonomi seperti gambar tadi. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut saling mendukung kebutuhan satu sama lain sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan. Artinya jika salah satu kegiatan ekonomi tersebut tidak ada, maka satu kayu itu tidak akan ada, tidak akan jadi. Misalnya tidak ada penjual kayu, maka perajin kayu tidak akan bisa membuat kayu. Begitu selanjutnya. Contoh lain kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 jenis kegiatan ekonomi yaitu ini ada, kalian bisa lihat, ini adalah penjual bahan bakal baju yang dia bermeteran. Nah, sebenarnya sebelumnya ini juga ada industri tekstil dari kapas, tapi yang disebutkan langsung dari sini aja. Nah, lalu para bakal itu dibeli oleh industri tekstil, yaitu yang membuat baju, membuat pakaian, dan lain macamnya. Lalu pakaian tersebut dijual di toko, artinya penjual pakaian. Jadi jika tidak ada penjahit, maka baju itu tidak akan terjadi, sama seperti yang kayu tadi. Oke anak-anak Miss, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami video Miss dan materinya bisa dipahami. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua.